Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan. Ini saya sudah install aplikasi opensid.web.id. Ini aplikasi masih kosong, pertama kali baru diinstal, yang mana penduduknya masih kosong, dusun masih kosong, dan lain-lain. Sengaja untuk ditampilkan awal ini agar pengguna pertama kali install OpenSID tidak bingung. Karena apa? Kadang desa beranggapan bahwa aplikasi ini sudah terintegrasi dan sudah ada datanya. Tidak. Yang saya sampaikan di sini adalah yang data masih kosong untuk diisi oleh desa. Tips dari saya terkait dengan ini adalah mari kita sama-sama membangun rumah data desa. Jadi tujuan untuk menggunakan OpenSID ini untuk benar-benar membangun sebuah rumah data desa, bagaimana perangkat desanya ini ketergantungan terhadap aplikasi. Contohnya, ada desa yang sudah tergantung banget dari aplikasi ini. Pertama, misalkan mati lampu, sudah terbiasa cetak surat dengan OpenSheet, maka desa mau tidak mau untuk pengadaan genset ya, atau UPS atau sejenisnya agar tetap pelayanan bisa terjaga. Kemudian jaringan internet juga sama, diberikan akses UPS yang sama. Nah, ini adalah salah satu tampilan halaman utama yang ada di aplikasi OpenSheet. Sesuai dengan judul webinar hari ini, pengenalan awal terkait dengan pemanfaatan aplikasi OpenSheet. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan aplikasi ini desa baru, maka tentu harus membangun sebuah daerah wilayah administratifnya. Di sini bisa kita tambahkan daerah administratif. Pertama kali yang perlu diberikan adalah nama dusun. Nah, bagaimana Pak saya tidak memiliki nama dusun? Ketika tidak memiliki nama dusun, boleh dikasih strip saja. Jadi misalkan saya tidak memiliki dusun, saya langsung RW, boleh langsung strip saja dan simpan. Nah, di sini akan masuk di wilayah dusun tersebut. Sama di dashboard utama tadi akan muncul satu wilayah desa. Baik, saya asumsikan di sini boleh ditambah lagi dusun yang lain, misalkan dusun 1, dusun 2, atau nama dusun lainnya. Kedua adalah masuk ke sub yang warna ungu. Nah, ini bagi rekan-rekan desa, perangkat desa, tombol ungu ciri khas dari masuk ke sub menu tersebut, baik itu nanti di kependudukan dan lain-lain. Boleh diklik, dan di bawah dusun kita bisa tambahkan RW. Namun berbeda ketika di desa saya tidak ada RW, langsung RT. Nah, ketika desa itu langsung RT, boleh RT-nya ditambahkan di sini, langsung. Di dalam sini RT-nya, RT 1 sampai dengan sekian. Tapi ketika ada RW, boleh saya tambahkan RW di sini, misalnya 001, simpan. Sama, 001, kemudian misalkan 002, simpan, dan seterusnya, sampai dengan berapa RW. Ini yang biasa perlu diteliti karena ini hanya satu kali input, karena kita menciptakan data awal saja. Tidak perlu diulang setiap saat, karena hanya untuk memberikan data awal di sebuah sistem informasi OpenSID ini. Dari sini, tadi sudah menambah dusun, kemudian menambah RW. Nah, ketika RT 1 sampai 3 contohnya ada di RW 1, maka masuklah di submenu yang ada di 001 ini. Ketika misalnya RT lain di nomor 2, maka di sini. Itu yang perlu dicermati untuk teman-teman sekalian. Ini juga bisa di sort ya, kalau seandainya urutannya ingin disesuaikan. Baik, saya tambahkan RT 1 dulu, salah satu RT saja, 01, kemudian misalnya ada RW 002. Nah, ini adalah dasar ketika kita ingin menginput data kependudukan. Hal ini dasar mengapa? Karena setiap penduduk tentu ada sebuah wilayah yang sesuai dengan tercantum di KK ataupun KTP-nya. Sampai di sini sudah selesai, kita sudah menambah wilayah administratif. Yang lain-lain nanti bisa diimprovisasi dengan teman-teman di desa terkait dengan penambahan dusun ini. Biasanya desa ada kesalahan penginputan, seharusnya RT 3 ada di RW 2 Pak,
Nah, itu boleh di rename. Tombol kuning ini ciri khas dari edit data. Kalau tombol merah, hapus data. Nah, tips kedua dari saya terkait dengan bagaimana cara mengelola SID dengan baik agar tidak ada error di kemudian hari. Tips kedua dari saya yang sudah saya terapkan di berbagai desa dan alhamdulillah sampai dengan sekarang lancar adalah hindari tombol hapus. Walaupun tombol hapus ini sebetulnya hak akses dari administrator. Jadi administrator biasanya hanya dipegang oleh Sekdes, Kasipem yang dipercaya oleh kepala desa. Yang lain-lain, perangkat desa lainnya itu boleh di hak akses operator saja. Operator ini tidak ada tombol delete. Kalau operator tidak ada tombol delete, redaksi juga tidak ada tombol delete. Yang ada hanya administrator. Nah, di sini. Jadi bagi administrator desa, saran saya sebaiknya hindari sekali untuk tombol hapus karena akan mempengaruhi data yang sudah terinput. Walaupun nantinya juga tetap disempurnakan ketika seharusnya tombol hapus tidak disable ketika sudah ada datanya, itu akan disempurnakan di rilis berikutnya ketika itu menjadi sebuah kendala dan dilaporkan oleh desa. Krusial sekali terkait data kependudukan. Nah, ini ada momen tersendiri untuk input data kependudukan. Karena apa? Karena ada desa yang ingin menggunakan cara instan, yaitu impor penduduk ataupun impor BIP. Kemudian ada desa juga yang saya mau langsung tambah penduduk saja, Pak. Tidak mau impor. Karena apa? Karena ketika impor, ini tentu Excel yang dimiliki oleh desa tersebut, contoh data penduduknya ini, kadang ada yang nicknya typo, misalnya kurang 1 digit atau lebih 1 digit. Kemudian tanggal lahirnya formatnya tidak sesuai, pekerjaan dan lain-lain. Itu otomatis ketika diimpor akan menjadi sebuah bumerang buat desa itu sendiri. Karena apa? Karena data penduduk akan digunakan rutinitas tiap harinya. Nah, ketika itu bermasalah, otomatis OpenSID rumah data desa juga akan tidak maksimal. Nah, ini ada desa yang menggunakan impor langsung, mohon izin input langsung. Jadi misalkan contoh data penduduk masuk, ini langsung diinput. Karena apa? Ketika input ini nick salah atau kurang digit, maka sudah otomatis divalidasi. Kalau di Excel kan tidak ada validasi terkait ini. Nah, baik, saya akan demonstrasikan input 1 penduduk, tambah penduduk, masuk. Tips ketiga dari saya, bagi teman-teman ketika tambah penduduk ini, yang di tangan adalah KK. Kemudian ketika tambah penduduk, langsung simpan saja. Maka kolom merah inilah yang wajib diisi sesuai dengan KK. Tetapi kalau kolom-kolom lain seandainya dibutuhkan dan diketahui boleh diisi, karena semakin lengkap data yang dimiliki tentu semakin nyaman juga untuk kemudian harinya. Saya contoh input data 1, ini boleh nick diisi, kalau tidak diketahui nicknya atau kabur, sementara bisa gunakan nick yang ada di sistem menggunakan kode desa dan diakhiri dengan kode unit 0001, 2, 3 dan seterusnya. Saya tambahkan nama saya, misalnya kartu keluarganya, hubungan keluarganya adalah kepala keluarga, jenis kelamin, Islam, penduduk tetap atau tidak tetap. Ini sesuai dengan kondisi di desa, apakah penduduk itu hanya berdomisili sementara atau tetap di desa tersebut. Tanggal lahir, misalnya, kemudian kita cocokkan, misalnya 7 Januari 1988. Jenis kelahirannya boleh diisi, boleh tidak, karena tidak merah ya, jadi tidak wajib. Pendidikannya, misalkan di KK SMA ataupun S1 boleh disesuaikan. Nah, untuk pekerjaan, tips keempat dari saya, untuk pekerjaan ini sebaiknya diisi real kondisi di desa. Jadi KTP, misalnya KTP adalah petani kebun biasanya ya. Ini ketika kita membangun sebuah database pribadi desa yang akan dimanfaatkan jangka panjang oleh kepala desa saat ini dan seterusnya, pilihlah pekerjaan untuk yang real kondisi saat ini yang bersangkutan.
Misalkan yang bersangkutan adalah saat ini pedagang misalkan, pedagang tidak harus mengikuti apa yang ada di KTP. BNI, nama ayah boleh diisi misalnya, atau tidak diketahui boleh distrip. Kemudian dusunnya, nah ini kenapa saya buat dusun di awal tadi, karena diperlukan untuk di sini. RW-nya, RW 1 contoh, RT-nya RT 1. Kemudian statusnya misalkan kawin, golongan darah, simpan. Nah, ini sudah tersimpan satu penduduk. Ketika kita muat ulang, maka satu penduduk ini sudah ada. Begitu juga dengan penduduk lainnya ketika kita input. Nah, dari sini sudah jelas satu penduduk kita membutuhkan waktu untuk input saja, itu tidak lama. Tapi manfaatnya kita rasakan selamanya terkait dengan data kependudukan ini. Itu terkait dengan penduduk. Nah, bagaimana? Contoh tadi, SHDK-nya sudah saya buat kepala keluarga. Nah, di sini saya bisa masukkan ke menu keluarga ketika datanya adalah kepala keluarga. Contoh, dalam satu KK kita dapat masukkan ke menu keluarga ini. Dari penduduk yang masuk tadi sama, halamannya akan sama seperti tadi, atau kita ambil dari data penduduk yang sudah ada. Nah, di sini akan muncul nama yang SHDK-nya tadi adalah kepala keluarga. Jadi misalkan ada 100 penduduk, tetapi yang berstatus kepala keluarga hanya 25, maka di sini muncul nama 25 juga yang bisa dicari. Seperti itu. Otomatis nomor KK-nya bisa ditulis, bisa sementara simpan. Nah, sudah selesai. Kita sudah membuat satu keluarga terkait dengan ini. Tombol ungu sama seperti tadi adalah untuk melihat isinya. Mau kita tambahkan anggota keluarganya, istri, anak, dan lain-lain bisa di sini. Itu terkait dengan keluarga. Penerima program bantuan juga sama, ataupun bahkan tadi misalnya ingin dimasukkan ke DTKS ya tinggal dicentang. Jangan lupa untuk tingkat kesejahteraannya ini juga dipilih. Untuk di penduduk juga sama. Itu. Nah, ciri khasnya adalah bagi Kasipem, biasanya para Kasipem yang tupoksi mengenai kependudukan, yang warna merah ini, baris yang ditandai warna merah itu adalah ciri khas menggunakan NIK sementara. Nah, itulah yang perlu divalidasi tiap hari ketika masih ada yang merah, agar datanya lengkap. Oh, masih ada yang merah atas nama siapa? Ada yang di Renkavi. Hubungi yang bersangkutan untuk meminta data yang masih belum dilengkapi saat itu. Tetapi ketika datanya tidak lengkap, tetap perlu untuk diinput supaya basis data kita semakin sempurna. Itu terkait data kependudukan. Hal inilah yang wajib di-input semaksimal mungkin penduduk yang ada di desa. Itu terkait penduduk. Nah, ketika kita Bapak Ibu misalnya, saya penduduk ini sudah pindah ataupun meninggal dunia, itu boleh Bapak Ibu. Jadi ciri khasnya di sini ada tulisan ubah status dasar. Nah, di menu kependudukan itu kalau kita datanya dinyatakan tidak lengkap, maka tombol impor masih ada. Dan status dasar di sini tidak muncul. Karena kita masih aktif menginput, belum dinyatakan lengkap oleh kepala desa ataupun Kasipemnya. Tapi kalau kita nyatakan data tersebut dinyatakan lengkap yang sudah aktif, maka sudah tidak bisa lagi impor di sini. Tetapi ubah status dasar sudah muncul untuk membedakan yang bersangkutan mati, pindah, hilang, dan sebagainya. Itu terkait dengan ini.